Ya, dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima pengajuan permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh terdakwa korupsi pengadaan IKTP Setia Novanto. KPK akan mempelajari dan mempertimbangkan permohonan justice kolaborator Setia Novanto. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Febri Diansah mengatakan kuasa hukum Setia Novanto telah mengajukan surat resmi permohonan untuk menjadi justice kolaborator perkara korupsi pengadaan KTP elektronik. Selanjutnya KPK akan mempelajari dan mempertimbangkan justice kolaborator Setia Novanto. Menurut Febri Diansah, minimal ada 3 syarat seseorang bisa menjadi justice kolaborator. Pertama, harus mengakui perbuatannya. Kedua, pelaku harus terbuka menyampaikan informasi yang benar tentang dugaan keterlibatan pihak lain. Dan ketiga, pemohon pelaku utama atau tidak. Tadi saya sudah cek setelah proses pemeriksaan SN dilakukan untuk tersangka ASS, pihak SN sudah mengajukan surat secara resmi untuk memohon menjadi justice kolaborator. Tentu saja surat itu kita terima dulu dan kita perlu baca dan pelajari. Ada waktu yang dibutuhkan untuk pelajari dan mempertimbangkan hal tersebut. Ya, pemirsa, Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto. Ya, kasasi diajukan karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mengabulkan keduanya sebagai justice kolaborator. Juru bicara KPK Febri Diansah membenarkan KPK mengajukan kasasi setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan kajian atas putusan banding terdakwa Irman dan Sugiharto. Salah satu alasan Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan kasasi adalah karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mengabulkan keduanya sebagai justice kolaborator. Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Irman dan Sugiharto sebagai pelaku utama korupsi pengadaan KTP elektronik. Sementara KPK mengabulkan permohonan terdakwa Irman dan Sugiharto sebagai menjadi justice kolaborator karena diduga masih ada aktor lain yang harus diungkap oleh kedua terdakwa. Ada komentar, Pak? Untuk Irman dan Sugiharto setelah putusan banding, kita mengajukan kasasi. Karena ada beberapa pertimbangan yang penting untuk diargumentasikan dan disampaikan dalam memori kasasi. Salah satunya adalah terkait dengan tidak dikabulkannya posisi Irman dan Sugiharto sebagai justice kolaborator di sana karena disebut Irman dan Sugiharto adalah pelaku utama. Nah, tentu itu perlu kita jelaskan lebih lanjut karena ada sejumlah pihak yang diduga bersama-sama dalam kasus ini dan Irman dan Sugiharto kita kabulkan GC-nya di tingkat penuntutan karena kita paham masih ada aktor lain yang lebih besar dari Irman dan Sugiharto atau masih ada aktor yang perannya lebih signifikan dalam kasus KTP elektronik ini. Itu salah satu poin yang menjadi pertimbangan kita selain hal-hal yang detail lainnya terkait dengan fakta-fakta.